warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yorman Dimas Marsal Waalaikumsalam. dan rekan saya Anas Sahroni akan menjelaskan tentang apa itu filsafat ontologi dalam ekonomi. Pertama, silakan Ibu Ana. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan. Sederhananya, ontologi berusaha menjawab pertanyaan fundamental, apa yang ada. Pertanyaan ini mencakup tidak hanya benda-benda fisik yang kita lihat dan raba, tetapi juga konsep-konsep abstrak seperti pikiran, jiwa, waktu, dan ruang. Ontologi dalam ekonomi. Secara sederhana, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat keberadaan sesuatu. Dalam konteks ekonomi, ontologi mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang apa sebenarnya yang menjadi objek kajian ekonomi. Apa hakikat ekonomi itu sendiri dan bagaimana kita memahami konsep ekonomi seperti uang, pasar, atau pertumbuhan ekonomi. Mengapa ontologi penting dalam ekonomi? Filsafat dasar ekonomi. Ontologi memberikan landasan filosofis bagi ilmu ekonomi. Dengan memahami ontologi ekonomi, kita dapat menggali lebih dalam tentang asumsi-asumsi dasar yang mendasari teori-teori ekonomi yang ada. Kerangka konseptual. Ontologi menyediakan kerangka konseptual yang koheren untuk menganalisis fenomena ekonomi. Dengan kerangka ini, kita dapat mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan data ekonomi secara lebih sistematis. Yang pertama, evaluasi teori, yaitu ontologi memungkinkan kita untuk mengevaluasi berbagai teori ekonomi yang ada, dan dengan membandingkan asumsi ontologis dari berbagai teori, kita dapat menilai sejauh mana teori tersebut sesuai dengan realitas ekonomi yang ada. Yang kedua, pembangunan teori baru. Ontologi dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan teori ekonomi baru. Dengan mempertanyakan asumsi-asumsi yang sudah ada, kita dapat membuka jalan bagi perspektif baru dalam memahami fenomena ekonomi. Nah, selanjutnya ada contoh ontologi dalam ekonomi. Yang pertama, ontologi subjektivisme, di mana pandangan ini menganggap bahwa nilai ekonomi suatu barang atau jasa ditentukan oleh preferensi individu. Kedua, ada ontologi objektivisme, di mana pandangan ini berpendapat bahwa nilai ekonomi suatu barang atau jasa ditentukan oleh faktor-faktor objektif, seperti biaya produksi dan utilitas marginal. Yang ketiga, ada ontologi strukturalisme, di mana pandangan ini menekankan bahwa peran struktur sosial dan institusi dalam pembentukan perilaku ekonomi. Contoh ontologi dalam Islam ini ada beberapa, di mana ontologi ekonomi Islam berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam analisis ekonomi. Pertanyaan-pertanyaan ontologi yang muncul dalam ekonomi Islam antara lain seperti apa tujuan utama aktivitas ekonomi dalam Islam, bagaimana seharusnya distribusi kekayaan dalam Islam, kemudian apa peran negara dalam mengatur perekonomian. Ontologi dalam ekonomi Islam merupakan landasan filosofis yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam, di mana ini adalah studi tentang hakikat keberadaan dan tujuan ekonomi dalam konteks ajaran Islam. Tujuannya, yang pertama itu tentang keadilan, di mana ontologi ini menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, mencapai kesejahteraan hidup yang layak bagi setiap individu, baik secara materi maupun spiritual. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan yang baik dan bermanfaat bagi seluruh umat. Yang keempat, membebaskan individu dan masyarakat dari segala bentuk penindasan eksploitasi. Yang kelima, ada mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan perintahnya. Nah, ada lagi nih contoh peran ontologi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ontologi memberikan batasan-batasan. Yang kedua, menentukan tujuan, di mana tujuan akhirnya ini dari aktivitas ekonomi yaitu mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, menentukan prinsip. Yang keempat, menentukan instrumen. Yang kelima, menentukan kebijakan.
Ya, ini ontologi menjadikan landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, contoh penerapannya ada larangan riba, di mana ontologi melarang praktik riba karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. Yang kedua ada wajibnya zakat, yang ketiga ada prinsip mudorobah. Nah, konsep ontologi dalam ekonomi ini membantu menjelaskan dan mendefinisikan entitas atau konsep-konsep yang digunakan dalam teori ekonomi. Misalnya, apa yang dimaksud dengan pasar, nilai, atau konsumsi, dan juga produksi. Dengan mendefinisikan konsep-konsep ini secara ontologis, kita dapat memahami bagaimana mereka bekerja dalam realitas ekonomi dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Entitas dalam ekonomi mencakup individu, perusahaan, pasar, dan juga institusi. Setiap entitas ini memiliki eksistensi dan sifat-sifat tertentu yang perlu dipahami untuk menganalisis perilaku dan interaksi mereka. Yang kedua ada hubungan antara entitas, di mana ontologi berfokus pada bagaimana entitas-entitas ini berinteraksi satu sama lain, misalnya hubungan antara produsen dan juga konsumen ataupun pasar dengan pemerintahan. Yang ketiga adanya realitas ekonomi, yaitu dengan memahami ontologi ekonomi, kita bisa membedakan fenomena ekonomi yang bersifat objektif dan subjektif. Tadi penerapan ontologi dalam ekonomi ada pengembangan teori ekonomi, analisis kebijakan ekonomi, ekonomi digital dan ontologi. Kemudian ada penggunaan ontologi dan sistem informasi ekonomi. Yang terakhir membedakan realitas ekonomi. Oke, sekian apa yang dapat kami sampaikan tentang ontologi dalam ekonomi Islam bersama saya Yorman Gamas Maesal dan juga rekan saya Anas Sahroni. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.